Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Serli Zatunisa, Nadia Destiana Ayu Pramesti, Rima Rizky Karunia, dan salah satu Lailatul Badriah akan membahas tentang gender sosial inklusi dalam manajemen pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian dari gender sosial inklusi dalam manajemen pembelajaran. Gender merupakan analisis yang digunakan dalam menempatkan posisi setara antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat sosial yang lebih sederajat. Jadi, gender bisa dikategorikan sebagai perangkat operasional dalam melakukan pengukuran terhadap persoalan laki-laki dan perempuan, terutama yang terkait dengan pembagian peran dalam masyarakat yang dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri. Inklusi sosial adalah peluasan dari konsep gender yang makin terbuka. Inklusi sosial merupakan upaya penempatan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Gender dan inklusi sosial menjadi role model dalam memerangi kesenjangan dan kesetaraan sosial pembelajaran dengan paradigma GSI untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan pembelajaran untuk semua lapisan masyarakat, yaitu laki-laki, perempuan, cacat, miskin, berbagai suku, berbagai warna kulit, dan status ekonomi. Jika menginginkan keterlaksanaannya pembelajaran gender dan sosial inklusi, maka diperlukanlah paradigma gender dan sosial inklusi dalam manajemen pembelajaran. Dimasukkannya paradigma GSI dalam manajemen pembelajaran, yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan akan mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang inklusi dan responsif gender juga. Baik, yang selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam manajemen pembelajaran. Yang pertama, komponen manajemen pembelajaran. Istilah manajemen mengandung murni makna, tergantung pada latar belakang pendidikan dan pengalaman orang yang menafsirkannya. Menurut Stoner yang dikutip oleh Sufyama menjelaskan bahwa manajemen adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan dan tindakan anggota organisasi serta penggunaan komponen organisasi untuk meraih target yang telah ditetapkan. Ricky Griffin mendefinisikan manajemen sebagai suatu tindakan atau aksi perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang menyasar pada komponen organisasi atau manusia, finansial, fisik, dan informasi, dengan tujuan untuk meraih target organisasi. Pembelajaran mempunyai arti yang berbeda dengan belajar. Pembelajaran merupakan kegiatan belajar yang difasilitasi oleh guru untuk mengembangkan aspek kognitif yang dapat meningkatkan daya pikir siswa, serta dapat meningkatkan daya dalam mengelola pengetahuan baru. Secara operasional, manajemen pembelajaran merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang dimana pada komponen pembelajarannya yaitu siswa, guru, tujuan, metode, sarana atau alat, dan evaluasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen pembelajaran merupakan penataan semua aktivitas pembelajaran mulai dari proses planning, organizing, dan actuating dan evaluating yang meliputi kurikulum inti dan kurikulum penunjang berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen pembelajaran. Tujuan manajemen pembelajaran adalah mengelola berbagai kegiatan peserta didik agar berbagai kegiatan tersebut memberikan dampak positif bagi lembaga, sekolah, atau madrasah.
Pembelajaran diharapkan berjalan dengan lancar, tertib, dan baik sehingga dapat memberikan support bagi pencapaian target sekolah dan target pendidikan secara umum. Secara khusus, tujuan manajemen pembelajaran yaitu yang pertama, memudahkan dalam menyampaikan tujuan kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat belajar dengan mandiri. Kedua, mempermudah pendidik dalam mengkondisikan penyusunan bahan ajar. Ketiga, mempermudah pendidik dalam menentukan dan memilih kegiatan dan media pembelajaran yang sesuai karakter materi. Keempat, membantu dan mempermudah pendidik dalam melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran dan hasil ujian peserta didik. Dapat disimpulkan dari tujuan utama manajemen pembelajaran yaitu mencetak kepribadian peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Secara rinci, tujuan manajemen pembelajaran meliputi hal-hal berikut yaitu pertama, terwujudnya proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kedua, terciptanya peserta didik aktif mengembangkan minat dan bakatnya dalam rangka meraih kedalaman spiritual, keagamaan, kompetensi profesional, memiliki kecakapan dan kecerdasan, berakhlak mulia, serta terampil memposisikan diri dalam bermasyarakat, bangsa, dan negara. Ketiga, terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang efektif, efisien, bermutu, dan akuntabel. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada prinsip manajemen pembelajaran. Prinsip pembelajaran dalam dunia pendidikan dilahirkan dalam rahimnya teori psikologi belajar. Oleh karena itu, dalam prinsip pembelajaran ini lebih melihat dan menatap pada pengembangan aspek psikologi diri siswa yang dianggap memiliki serpihan kelemahan dalam belajar melihat kenyataan ini. Maka prinsip manajemen pembelajaran dalam kancah pendidikan dianggap mampu untuk membangkitkan keterpurukan pembelajaran yang selama ini dianggap masih tertidur dan bermimpi. Menurut Schreger dan Nara, prinsip manajemen pembelajaran bersanding pada hal-hal berikut. Yang pertama yaitu respon-respon baru atau new response diulang sebagai akibat respon yang terjadi sebelumnya. Implikasinya adalah perlunya pemberian umpan balik positif dengan segera atas keberhasilan atau respon yang benar dari siswa. Siswa harus aktif membuat respon, tidak hanya duduk diam dan mendengarkan saja. Yang kedua yaitu perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respon, tetapi juga di bawah pengaruh kondisi atau tanda-tanda di lingkungan siswa. Implikasinya yaitu perlunya menyatakan tujuan pembelajaran secara jelas kepada siswa sebelum pelajaran dimulai agar siswa bersedia belajar lebih giat. Dan yang terakhir adalah perilaku yang ditimbulkan oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau berkurang frekuensinya bila tidak diperkuat dengan akibat yang menyenangkan. Implikasinya yaitu pemberian isi pembelajaran yang berguna pada siswa di dunia luar ruangan kelas dan memberikan atau flashback berupa penghargaan terhadap keberhasilan siswa. Adapun unsur-unsur manajemen pembelajaran. Unsur-unsur yang disingkat 6M+1 diantaranya man, money, material, method, market, dan information. Yang pertama yaitu manusia atau man. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan life skill di dalam pendekatan ekonomi. Manusia merupakan unsur manajemen yang sangat penting keberadaannya dalam rangka meraih target. Oleh karena itu, seorang pendidik memiliki peranan yang sangat urgen dalam pembelajarannya. Yang kedua, uang atau money. Sebuah perusahaan sangat penting untuk memiliki stabilitas keuangan yang kuat karena berbagai kegiatan perusahaan membutuhkan dan memerlukan biaya operasional yang besar. Mulai dari perizinan, pembuatan gedung kantor, mesin produksi dan perlengkapannya, upaya buruh, pengadaan bahan baku, dan biaya
akomodasi. Begitu juga halnya di dalam dunia pendidikan, keuangan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan juga akan memberikan dampak dan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang ketiga yaitu bahan baku atau material. Poin ini merupakan gambaran input atau peserta didik yang akan mendapatkan proses pembinaan atau pembimbingan dan pendidikan selama proses belajar mengajar berlangsung, baik teori maupun praktek. Yang keempat adalah mesin. Perwujudan mesin ini adalah sarana dan prasarana yang disiapkan oleh sekolah sebagai salah satu faktor penunjang dalam rangka mempermudah dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, penciptaan atau setting suasana lingkungan yang baik dan kondusif juga menjadi motor penggerakan dalam rangka untuk mencapai hal pembelajaran yang sesuai dengan tujuan manajemen pembelajaran. Yang kelima yaitu metode. Metode kerja sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Begitu juga dalam pembelajaran terhadap bermacam-macam metode pembelajaran, penggunaan dan penerapan metode oleh guru harus sesuai dengan karakter materi dan karakter peserta didik dalam rangka memenuhi target pembelajaran. Yang keenam yaitu pasar atau market. Pasar merupakan masyarakat atau pelanggan. Saat ini pasar sudah berkali-kali mengalami perubahan dan pergeseran. Pengaruh global menjadi tantangan yang harus dihadapi, mulai dari bidang keuangan, kebudayaan, etika, dan moral. Sehingga manajemen pembelajaran sudah harus mengajar dan menjawab tantangan tersebut. Yang terakhir yaitu informasi atau information. Informasi atau serap aspirasi harus selalu up to date di sebuah perusahaan. Informasi tentang kecenderungan dan sesuatu yang sedang populer di masyarakat. Menggali, mengumpulkan dan mengelola informasi sangat urgen juga dalam menganalisis produk yang telah dan akan dipasarkan. Sehingga informasi menjadi salah satu pertimbangan dalam rangka pengakhiran proses pembelajaran. Yaitu selanjutnya akan disampaikan oleh rekan atau teman saya. Manajemen pembelajaran dalam dimensi sosial gender inklusi. Demi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, ditandai dengan tidak adanya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan dan ikut serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan tersebut yang ada di masyarakat. Dimensi ketidaksetaraan gender sosial inklusi dalam manajemen pendidikan antara lain: yang pertama, marginalisasi terhadap perempuan. Dalam hal ini, perempuan menempatkan dan menggeser perempuan ke pinggiran yang lemah, tidak rasional, tidak berani, tidak pantas, dan tidak dapat memimpin, sehingga perempuan ini mendeskripsikan dirinya tidak pantas untuk di hadapan publik. Yang kedua, stereotip terhadap perempuan, yaitu pembakuan dan diskriminasi kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki. Yang ketiga, subordinasi terhadap perempuan, yaitu pandangan ini memposisikan perempuan dan karya-karyanya dipandang rendah dan tidak dapat merasa layak sebagai perempuan, dan sehingga perempuan ini menjadi merasa tetap dinomorduakan setelah nomor satu itu tetap laki-laki. Yang keempat, beban ganda terhadap perempuan. Perempuan juga bekerja dalam bidang sektor publik, tetapi di rumah juga menjadi ibu rumah tangga. Dalam masyarakat, hal ini sudah menjadi wajar, sebab wanita itu sudah dibebani terhadap beban ganda tersebut. Yang kelima, kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan ini dapat berupa psikis, yaitu pelecehan, permintaan seks di depan umum, senda gurau, dan melecehkan perempuan di depan umum. Dalam hal ini, perempuan merasa dirinya rendah ketika pasangannya adalah meminta hal tersebut.
Mungkin itu paparan presentasi dari kelompok 5, yaitu mengenai gender sosial inklusi dalam pembelajaran manajemen pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.